Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Setiawan, NPM 25 102 1026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan hukum di Indonesia saat ini dihadapkan pada dilema besar bagaimana menjaga kepastian hukum tertulis tetapi di saat yang sama tidak tertinggal oleh kecepatan transaksi bisnis global dan ekonomi digital. Pertanyaannya, sistem hukum mana yang lebih atau yang paling relevan untuk kita adopsi di Indonesia? Indonesia secara historis menganut sistem civil law yang mengandalkan regulasi tertulis. Keunggulannya adalah kepastian hukum atau legal credit, namun kelemahannya adalah rigiditas proses legislasi membuat undang-undang sering kali memakan waktu bertahun-tahun, padahal instrumen bisnis seperti statut, fit, dan restrukturisasi koperasi kompleks berubah dalam hitungan bulan. Oleh karena itu, sistem yang paling relevan untuk diadopsi adalah sistem konvergen atau hibrida. Kita tidak perlu membuang sistem civil law kita, melainkan melakukan konvergensi dengan menyerap doktrin-doktrin progresif dari sistem common law atau Anglo-Saxon. Ini adalah bentuk nyata dari penerapan hukum progresif. Hukum ada untuk manusia dan berkembang di masyarakat, bukan manusia untuk hukum. Langkah konvergensi ini sebenarnya bukan hal baru, melainkan blueprint yang sudah berjalan dengan harus diperkuat. Selain lihat saja undang-undang persoalan terbatas kita sudah mengadopsi business judgment rule untuk melindungi keputusan bisnis direksi, serta di doktrin Brexit Copperfield yang mitigasi force. Ini bukti bahwa menyerap perantara hukum common law ke dalam wadah tertulis civil law adalah hal yang sangat mungkin dan terbukti efektif. Kesimpulannya, arah pembangunan hukum perusahaan Indonesia ke depan harus berbasis pada pragmatisme hukum yang sehat. Melalui sistem konvergen, Indonesia mendapatkan yang terbaik dari kedua belah pihak. Kepastian hukum melalui regulasi yang jelas dan fleksibel, bisnis melalui adopsi doktrin modern. Dengan cara ini, hukum kita dapat menjadi stimulan, bukan penghemat pertumbuhan ekonomi nasional. Baiklah, sekian dari pesan saya. Bila kurang saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Komisi KPPU menjatuhkan diktum putusan sebagai berikut. Menyatakan bahwa 7 dari 27 perusahaan terbukti secara sah meyakinkan melanggar pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menyatakan 20 perusahaan terlapor lainnya tidak terbukti melanggar. Menjatuhkan sanksi berupa denda administrasi dengan total akumulasi sebesar 71,28 miliar kepada 7 perusahaan untuk yang terbukti bersalah, dan dengan besaran denda bervariasi mulai dari 1,7 miliar hingga 40 miliar per perusahaan. Sebagai analisis penutup, kasus ini sangat menarik dari kacamata hukum persaingan usaha karena menyoroti penggunaan indirect evidence atau bukti tidak langsung oleh KPPU. Di satu sisi, langkah KPPU ini sangat progresif demi melindungi kesejahteraan konsumen dari eksploitasi pasar. Namun, jika kita melihat kelanjutan perkara ini di tingkat pengadilan niaga hingga Mahkamah Agung, beberapa denda akhirnya dibatalkan karena sistem hukum acara kita masih cukup rigged dan
menuntut direct efek atau bukti perjanjian fisik atau tertulis yang konkret untuk pembuktian kartel. Menurut saya, kedepannya diperlukan harmonisasi secara hukum persaingan usaha agar bukti-bukti analisis ekonomi dapat sepenuhnya diakui secara kuat di pengadilan umum. Hal ini penting agar struktur pasar yang oligopolitik di Indonesia tidak mudah mempermainkan hajat hidup orang banyak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.